Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Kalsum, NPM 719212928, kelas Manajemen SDM Lanjutan 2020H Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi kerja. Nah, apa sih komunikasi kerja itu? Komunikasi kerja merupakan proses penyampaian informasi baik secara verbal maupun nonverbal untuk mencapai pengertian dan penerimaan. Nah, peran komunikasi kerja yaitu yang pertama menciptakan kepuasan kerja, yang kedua menyelesaikan konflik, yang ketiga meningkatkan produktivitas, yang keempat menciptakan masa depan kerja yang lebih baik bagi perusahaan, yang kelima pembentukan hubungan. Indikator dalam komunikasi yang efektif. Yang pertama, pemahaman, kemudian kesenangan, kemudian pengaruh pada sikap, hubungan yang makin baik, dan tindakan. Adapun prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam komunikasi, yaitu dapat dirangkum dalam suatu kata, yaitu reach, respect, empathy, audible, clarity, humble, yang berarti merengkuh atau meraih. Adapun kemampuan dan keterampilan dalam komunikasi, yaitu kemampuan dalam menyampaikan pesan, kemampuan menerima pesan atau mendengarkan, kemampuan dalam memberikan umpan balik. Dan strategi dalam berkomunikasi, yaitu pimpinan atau manajer harus memahami struktur organisasi, siapa yang efektif untuk membuat keputusan. Kemudian, komunikasi dua arah. Setelah berkomunikasi harus melakukan feedback, apakah diterima dan benar. Kemudian, komunikasi harus jelas dan sederhana agar komunikasi mudah dimengerti. Selanjutnya, dapat menggunakan berbagai macam metode jika hal yang dikomunikasikan sangat penting. Dan yang terakhir, manajer atau pimpinan tidak hanya terpengaruh dengan informasi, karena informasi dan komunikasi berbeda. Model komunikasi dan pesan yang disampaikan dapat terdiri dari 3 cara, yaitu secara tertulis, secara lisan, dan secara nonverbal. Secara tertulis itu tindakan menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Hal ini membantu karena memberikan catatan informasi untuk referensi, seperti melalui buku, pamflet, blog, surat, memo, dan lainnya. Dan untuk penyampaian komunikasi yang secara lisan, yaitu penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau bahasa isyarat. Ini adalah salah satu jenis yang paling umum yang sering digunakan selama presentasi, konferensi video, dan panggilan telepon, rapat, dan percakapan satu lawan satu. Dan sedangkan komunikasi verbal adalah penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Ini dapat digunakan baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Misalnya, mungkin tersenyum secara tidak sengaja saat mendengar ide atau informasi yang menyenangkan. Kemudian, jika menggunakan bahasa isyarat tubuh yang tertutup seperti lengan disilangkan atau bahu membungkuk, mungkin merasa cemas, marah, atau gugup. Jika menunjukkan bahasa tubuh terbuka dengan kedua kaki di lantai dan lengan di samping atau di atas meja, cenderung merasa positif dan terbuka terhadap informasi. Dan adapun kemampuan dan keterampilan dalam berkomunikasi, yaitu kemampuan dalam menyampaikan pesan, kemampuan dalam menerima pesan atau mendengarkan pesan, kemampuan dalam memberikan umpan balik, keterampilan dalam berkomunikasi. Hambatan-hambatan dalam komunikasi, yaitu komunikasi dalam prosesnya ada saja beberapa hal yang merintangi atau menghambat tercapainya tujuan dari proses komunikasi. Hambatan atau rintangan dalam komunikasi bisa berasal dari pribadi komunikasi dan komunikator. Prinsip dasar yang mempengaruhi komunikasi yaitu faktor teknis, faktor perilaku, faktor situasional, keterbatasan waktu, jarak psikologi atau status sosial, adanya evaluasi terlalu dini, lingkungan yang tidak mendukung, keadaan si komunikator, dan gangguan bahasa, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.